Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama kita mau bersyukur, naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena kita punya Allah yang sungguh baik, namanya indah, dan biarlah kita mau mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah ini, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa ada dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, sehingga pada hari ini kalau kami balik ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehat, kuat, bergerak, bernafas. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami hari ini. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, memuliakan dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan biarlah segala pujian pengagungan hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu, layakan kami Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami akan buka ibadah online kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Haleluya. Oh Yesus, kami cinta kau Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bersuka cita di dalam Tuhan, karena sungguh untung besar jika Yesus menjadi milik kita. Maka damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Di tengah ribut keras ombak dunia menderu, kita tidak perlu takut dan gentar, karena kita percaya bahwa Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini, ya untungku besar.
Injil, suara kebenaran yang adalah firman Allah yang hidup, itu yang akan menjadi jawaban atas setiap masalah dan persoalan kita hari ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau berseru memanggil nama Yesus, karena kita yakin hanya Tuhanlah penolong satu-satunya dalam hidup kita, dan hati kita hanya percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berkuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah yang kami muliakan, yang kami puji sepanjang umur hidup kami.
dan Engkaulah yang kami muliakan di atas segalanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu, dan kami yakin hati kami penuh ucapan syukur, ada sukacita yang melimpah, karena kami yakin Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Saat ini kami akan siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah kehendak Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, suara Injil kebenaran saat ini akan memulihkan kami, akan memberkati kami, akan memberikan jawaban dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu, dan kami mau lakukan semua firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu akan berbuat baik dalam kehidupan kita. Ibadah online ini saudara, kita lakukan karena sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Allah itu roh, dan setiap orang yang mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bukanlah soal tempat, bukan soal lokasi, tapi soal hati yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Saya mendorong saudara untuk mencari gereja secara lokal, tapi kalau saudara mengalami halangan untuk datang ke gereja atau ke komunitas ibadah bersama yang dekat dengan tempat tinggal saudara, maka saudara bisa mengikuti ibadah ini secara sendirian atau bersama-sama dengan orang-orang di dalam rumah saudara atau di tempat di mana saudara berada, dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini bertema iman seperti anak kecil. Kita seringkali saudara meremehkan anak-anak kecil, tapi Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang sangat penting buat kita, yaitu tentang iman seperti anak kecil. Kita akan baca nats Alkitab di dalam Injil Matius 18 ayat 1-5. Saya akan bacakan buat saudara semua, tapi kalau saudara juga mau mengikuti, membaca bersama, saudara bisa mengucapkannya. Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengarkannya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Charles Blondin. Beliau adalah seorang pemain akrobat dan secara khusus ia adalah seorang tightrope walker, yaitu orang yang berjalan di atas tali. Pertunjukan yang selalu ia tunjukkan kepada banyak orang adalah berjalan di atas tali. Suatu kali Charles Blondin bertanya kepada para penonton, "Apakah kalian percaya saya bisa berjalan bolak-balik di atas tali dengan menggendong seseorang?" Semua penonton yang ada pada waktu itu berteriak, "Percaya!" Semuanya percaya Charles Blondin bisa melakukan hal itu. Tapi di saat Blondin bertanya, "Siapa yang mau naik ke punggung saya? Siapa yang mau secara sukarela saya gendong dan saya bawa berjalan di atas tali, pergi dan pulang?" Charles Blondin bertanya hal yang demikian, tapi tidak ada satupun penonton yang merespon.
semuanya diam, tidak mau menjadi sukarelawan. Pada kenyataannya saudara, Charles Blondin berhasil berjalan di atas tali dengan menggendong seseorang di atas punggungnya sebanyak 7 kali. Dan orang yang ia gendong adalah manajernya sendiri. Salah satu atraksi berjalan di atas tali yang paling populer, yang paling terkenal yang dilakukan Charles Blondin adalah ketika ia berjalan di atas tali yang melintang di atas air terjun Niagara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seperti halnya yang terjadi pada kisah ini ketika Charles Blondin bertanya kepada penonton, semua penonton percaya, tapi ketika ia bertanya siapa yang mau naik ke punggungnya, tidak ada satupun yang berani menjadi sukarelawan. Seperti demikianlah saudara kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepadanya, tapi seringkali kita tidak berani untuk menaruh kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan. Ibaratnya seperti Tuhan mau menggendong kita, tapi kita yang tidak mau digendong Tuhan karena tidak percaya kepada Tuhan. Secara mulut kita mengatakan percaya, tapi secara tindakan kita tidak percaya. Iman bukanlah sekedar sebuah pernyataan, tapi sebuah tindakan yang nyata. Iman bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan. Percuma kalau kita katakan kita beriman, saudara, tapi kita tidak punya wujud dari iman kita itu. Percuma dan sia-sia adanya kalau kita menyatakan diri sebagai orang beriman, tapi tidak ada bukti sama sekali dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita percaya kepadanya. Tuhan mau kita beriman sungguh kepadanya. Kembali kepada nats Alkitab kita dalam Injil Matius 18 ayat 1-5 ini. Di situ kita perhatikan ada beberapa poin yang penting yang tertulis dan dinyatakan di sana. Murid-murid Tuhan Yesus semuanya ingin jadi yang terbesar di antara mereka. Secara pribadi mereka punya kesombongan. Dan ketika itu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Mungkin mereka masing-masing berharap Tuhan Yesus mengatakan, oh kamu Petrus, kamu yang terbesar dalam kerajaan sorga. Atau Tuhan Yesus mungkin mengatakan, kamu Yohanes, kamu yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Tapi pada kenyataannya Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus malah memanggil seorang anak kecil. Dia tidak memanggil salah seorang muridnya, tapi seorang anak kecil. Dan anak kecil itu dibawa Tuhan di tengah-tengah mereka. Ditempatkan Tuhan di antara mereka. Menjadi contoh bagi mereka semua. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jawaban Tuhan Yesus sungguh-sungguh menempelak mereka semua. Bukannya Tuhan menjawab tentang siapa yang terbesar, tapi Tuhan justru menjawab bahwa kalau mereka tidak menjadi seperti anak kecil itu, kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Alih-alih menjadi yang terbesar di dalam sorga, justru masuk dalam sorga pun menjadi pertanyaan. Tuhan Yesus hendak menyatakan di sini kepada semua muridnya dan kepada kita semua, karena kita juga termasuk murid-muridnya. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah murid-muridnya. Tuhan mau berbicara kepada kita, menegur kita semua, agar kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, satu pertanyaan muncul, dalam hal apa kita harus menjadi seperti anak kecil? Apakah kita harus kembali menjadi orang yang bertubuh anak-anak, berkelakuan seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak? Tentu tidak secara literal Tuhan maksudkan demikian, saudara. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah supaya kita memiliki iman seperti seorang anak kecil. Nah, disinilah saudara pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana sih ciri dan karakteristik dari iman seperti anak kecil itu. Bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Kita perlu belajar, saudara, supaya kita memiliki iman yang berkenan kepadanya.
Iman seperti anak kecil bukanlah dimaksudkan sebagai iman yang tidak dewasa. Tidak demikian, saudara. Tapi iman seperti anak kecil yang dimaksud Tuhan Yesus adalah iman yang tulus tanpa motivasi tersembunyi. Seorang anak kecil pada umumnya mereka punya hati yang tulus. Mereka tidak punya maksud-maksud tersembunyi. Anak-anak kecil itu begitu polos dan mereka dengan mudah percaya tanpa mempertanyakan apapun. Secara pribadi saya melihat bagaimana 4 orang anak kami bertumbuh. Dalam hubungan mereka sebagai anak dengan kami orang tua, mereka sungguh-sungguh tulus. Mereka tidak punya motivasi apapun yang tersembunyi. Anak-anak kami secara pribadi, mereka tidak pernah menuntut. Bukan karena kami melarang mereka, bukan karena kami memarahi mereka, tapi mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus dan tidak punya motivasi yang tidak benar. Iman kita, saudara, haruslah tulus kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi punya niat dan motivasi yang tersembunyi. Ada orang yang mengikut Tuhan Yesus karena motivasi finansial. Ada yang mengikuti Tuhan Yesus karena motivasi jodoh atau pasangan hidup. Ada yang menyatakan iman pada Tuhan Yesus karena motivasi pekerjaan dan semacamnya, saudara. Iman kita hendaknya tidak demikian. Iman kita hendaknya tulus kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 22, di situ dinyatakan tentang hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Hati yang bersih dari semua ambisi pribadi, kepentingan diri sendiri, dan semua niatan yang tidak baik dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara kita punya iman yang masih dipengaruhi oleh hal-hal yang tersembunyi, kita punya motivasi-motivasi lain dalam mengiring akan Tuhan Yesus, mari kita bersihkan, saudara, motivasi kita. Ada wanita, ada juga pria yang menikah dengan pasangan hidupnya karena motivasi harta. Ada yang ingin merebut dan menguasai harta pasangannya. Tapi ada banyak sekali, saudara, pasangan-pasangan suami istri yang mencintai, mengasihi satu sama lain dengan tulus. Dalam suka duka, sehat atau sakit, susah atau senang, tetap mencintai. Demikianlah iman kita kepada Tuhan. Harus tulus, saudara. Suka duka, senang susah, sehat sakit, kita hendaknya tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Itulah iman yang tulus. Yang kedua, saudara, iman seperti anak kecil berbicara tentang iman yang rendah hati. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nasihat dalam ayat ini yang menyatakan agar kita selalu rendah hati berkaitan dengan keimanan kita, saudara. Kita harus miliki iman yang rendah hati. Ada banyak orang beriman, mungkin kita juga yang termasuk di dalamnya. Beriman tapi sombong, beriman tapi tinggi hati, beriman tapi angkuh. Tuhan tidak senang dengan iman yang demikian, saudara. Tuhan mau agar kita memiliki iman yang rendah hati. Jangan sampai iman kita membuat kita merasa lebih hebat dari Tuhan, dan kita mau mengatur-ngatur Tuhan. Kita menyuruh-nyuruh Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Tidak demikian seharusnya, saudara. Iman kita haruslah iman yang rendah hati. Terhadap sesama juga kita harus memiliki iman yang rendah hati. Jangan merasa diri kita lebih benar dari yang lain. Kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Hal yang terakhir, saudara, tentang iman seperti anak kecil, yaitu iman yang tunduk dan taat meskipun sulit untuk dilakukan. Inilah biasanya yang paling sulit, saudara. Ketika keadaan baik-baik saja, iman kita cenderung tunduk dan taat dengan mudah. Tapi ketika situasi, keadaan yang kita alami adalah keadaan yang sulit,
bagaikan padang gurun yang gersang, panas terik, tidak ada air, tidak ada makanan. Apakah dalam situasi-situasi demikian kita tetap beriman pada Tuhan? Apakah iman kita bimbang, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah iman kita adalah iman yang mudah goyah, iman yang mudah tergerus dengan situasi dunia ini? Mari miliki iman yang kuat, yang tunduk dan taat pada Tuhan, sekalipun hal itu sulit untuk kita lakukan. Sekalipun situasi yang kita hadapi sulit, tapi kita harus tunduk dan taat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, di situ dikatakan tentang ketaatan pada perintah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyatakan diri beriman, kita harus taat, saudara. Jangan selalu mencari-cari alasan. Oh, saya tidak bisa taat karena saya sedang dalam pergumulan. Saya tidak bisa taat karena hal ini sangat menguntungkan dan sebagainya. Saudara, perhatikan, biarlah hati kita sungguh-sungguh mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan buat saudara dan saya, bagaimanakah kondisi iman kita pada saat ini? Apakah ada motivasi-motivasi yang tersembunyi di balik iman kita? Apakah kita memilih Tuhan Yesus? Apakah kita percaya kepadanya karena punya motivasi yang lain di balik iman itu? Mari bereskan, saudara, bersihkan semua motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, masihkah ada sikap tinggi hati dalam iman kita? Mungkin kita merasa, saya dari kelompok organisasi gereja yang dapat dikatakan nomor 1 di seluruh Indonesia. Apakah lantas karena hal yang demikian kita merasa sombong? Kita merasa diri benar di hadapan Tuhan? Kita harus hati-hati, saudara, dengan sikap demikian, agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan terakhir, adakah kita mau tunduk kepada Tuhan atau tidak? Mungkin saudara selama ini bergumul, menjadi pribadi yang selalu memberontak kepada firman Tuhan. Tidak mau diatur, inginnya berjalan menuruti keinginan sendiri. Tidak mau dengar-dengaran pada perintah firman Tuhan. Mari saat ini berubah, saudara. Jadilah pribadi yang mau tunduk dan taat kepadanya, apapun situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, kembali mengingatkan kita, mengajar kita untuk hidup memiliki iman seperti anak kecil. Jangan biarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar berlalu begitu saja dari hidup kita. Tapi mari kita taat, kita tunduk, kita miliki motivasi yang benar dan iman yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk hidup dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, pengajaran, teguran, agar kami memiliki iman seperti seorang anak kecil. Seringkali kami menganggap remeh anak-anak kecil dan merasa bahwa diri kamilah yang diprioritaskan Tuhan. Tapi saat ini kami menyadari, kami harus memiliki iman seperti seorang anak kecil yang tulus, yang rendah hati, yang tunduk, taat dan berserah kepadamu, meskipun keadaan dan situasi sulit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, para pendengar yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang sudah mengikuti ibadah secara online, agar Tuhan memberkati, melimpahkan berkat-Mu jasmani dan rohani, memberkati usaha dan pekerjaan setiap kami, dan melindungi kami semua senantiasa dimanapun kami berada. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam segala rencana kami di pekan yang baru ini, agar Tuhan menolong, menuntun dengan hikmat-Mu, sehingga kami senantiasa mengalami keberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa-Mu Tuhan bekerja, mengalir dalam tubuh setiap yang sakit, menyembuhkan, memulihkan, dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan,
Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kuasa mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi, dan melimpahi kami semua dengan berkat-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Lawatlah ya Tuhan, agar bangsa kami percaya kepadamu. Demikian juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap hati, supaya mereka bertobat dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.